Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini 19 Mei 2025 berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya dalam program Berendo. Ya pemirsa, hari ini kita akan berbicara mengenai limbah plastik yang semakin hari memang semakin mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah untuk setiap tahunnya, dan sekitar 12% ini adalah sampah plastik. Artinya ada sekitar 7 ton sampah plastik yang terbuang untuk setiap tahunnya, dan sebagian besar ini berakhir di TPA atau bahkan mencemari laut dan juga sungai. Nah, hari ini pemirsa kita akan berbicara seputar dengan pemanfaatan limbah plastik menjadi energi alternatif bersama dengan dua narasumber yang luar biasa sudah hadir di hadapan kita bersama pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Ridwan selaku Kadis DLH Kota Bengkulu. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh Pak disapa-sapa dulu pemirsa di rumah Pak. Ya, selamat sore pemirsa di rumah semuanya. Iya, baik. Terima kasih Bapak, dan juga sudah hadir seorang penggiat lingkungan nih pemirsa, Bapak Ardi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh Pak disapa-sapa juga Pak pemirsa. Ya, selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan yang selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting bahagia dulu ya Pak ya. Oke, baik. Baik, Pak Ridwan dan juga Pak Ardi, ini kan di awal tadi kita sudah berbincang sedikit ya mengenai sampah plastik. Kalau menurut dari Pak Ridwan nih Pak, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bengkulu, sebenarnya untuk urgensi dari pemanfaatan limbah plastik ini sebagai energi alternatif itu apa gitu Pak? Ya, jadi sampah plastik ini sebenarnya kalau kita biarkan lama di TPA, ini menjadi hama sebenarnya. Kenapa? Karena dia proses pembusukannya lama. Ya. Seharusnya TPA kita ini sudah ada mesin pemilahan. Yaitu ketika sampah masuk, itu sudah terpilahkan ya. Ada mesin khusus itu untuk memilahkan sampah antara organik dan anorganik. Ya. Karena dari hilirnya ya, dari rumah tangga itu sampah nggak terpilahkan waktu kita angkut. Betul. Ya. Langsung aja dibuang. Iya, dibuang saja semuanya menyatu, ya kan. Sehingga seharusnya ketika dari hilirnya itu sampah tidak terpilahkan, harusnya tanggung jawab dari DLH untuk memilahkannya di TPA. Nah, ini kita tidak lakukan. Ini semua kita buang saja sehingga kita letakkan open dumping. Padahal harapan pemerintah itu tidak ada lagi open dumping TPA, harus sanitary landfill. Nah, kalau sanitary landfill, ketika sampah plastik ini kita timbun, karena metode sanitary landfill itu adalah penimbunan. Ketika sampah udah ditumpuk, itu diratakan, diambil tanah huruf, itu ditimbun. Nah, ditimbun. Nah, kalau ini tidak terpilahkan, bahayanya kapan busuknya? Keburu ini jadi menjadi hama pencemaran tadi, Pak, ya? tanah. Nah, jadi istilahnya ini tidak bagus. Nah, sekarang ini ada teknologi ya untuk pemilahan sampah sudah ada ya. Sudah itu, ini sampah plastik sebenarnya kalau sudah sampai dipilahkan, ini sangat bermanfaat. Ya. Kalau sudah terpilahkan ini gampang. Apakah sampah plastik ini bisa diubah melalui pirolisis menjadi minyak? Dan sampah plastik ini juga bisa juga diubah menjadi bahan bangunan. Nah, mesin-mesin teknologinya semua sudah ada. Nah, sampah plastik itu bisa juga menjadi bahan bangunan, seperti misalnya paving block, bisa menjadi balok papan, tiang, itu semua bisa diolah semua. Nah, di kota Bengkulu itu belum.
Nah, kami sedang melakukan penjajakan Dinas Lingkungan Hidup, ya investor-investor yang mau. Karena kalau misalnya kita mengandalkan dari APBD saja, untuk pemilahan saja, itu mungkin memakan biaya juga begitu. Sedangkan kita masih berkutat kepada pengangkutan. Belum lagi proses di TPA. Sebenarnya TPA itu kan artinya kan tempat pemprosesan akhir, ya? bukan pembuangan. Pemprosesan akhir. Nah, idealnya. nyatanya sekarang ini tempat pembuangan akhir. Nah, artinya itu ya keliru sebenarnya kan. Nah, ini menjadi PR saya, ya pemerintah kota, bagaimana ini bisa kita siasati, bagaimana TPA itu ya tempat pemprosesan akhir itu memang benar-benar ya diproses sampah Jadi itu tempat ya dibuang. proses betul Iya. Pak ya. Tapi kalau untuk kondisi sampah di Kota Bengkulu saat ini seperti apa Pak? Nah, kondisi sampah kita yang kurang lebih satu hari ini ada 400 ton. Satu hari? Satu hari itu dibuang ke TPA. Sehingga ketika sampah ini tidak kita proses, tidak kita olah, ini berapapun hektar lahan yang dibutuhkan, suatu saat akan over kapasitas juga. Iya. Nah, seharusnya supaya lahannya biar statis, karena Kota Bengkulu ini kan sempit. Lahan sulit mencarinya kan. Nah, ketika lahan ini sempit, bagaimana lahan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan proses pengolahan. Nah, ketika ini diolah, katakanlah dengan melalui pirolisis misalnya, ya, sampah-sampah ini otomatis kan akan berkurang. Tentu ada, tadi disebutkan tadi 12%, berarti 12% sudah berkurang ke ini untuk jadi pirolisis kan, atau untuk bahan bangunan tadi yang seperti disebutkan. Nah, berarti tinggal organik. Nah, organik ini kan bisa kita olah. Iya. Apakah mau jadi kompos, ada mau kita buat maggot, misalnya kan untuk bahan bakunya kan maggot kan dari sampah-sampah itu tempat sumber makanannya. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Kita sudah banyak teknologinya sudah pelajarin, ya kan, ilmunya sudah kita pelajarin, kembalinya juga adalah masalah anggaran. Ya. Ya artinya tapi kita juga butuh ini ya Pak, kebiasaan dari masyarakat juga mungkin Pak, diawali dengan membuang sampah tuh dipilah. Ya, dipilah. Ya, kalau sudah dipilah sudah aman. Sudah aman. Tetapi sebenarnya sesungguhnya juga kami mengharapkan juga ya sampah terpilah. Tetapi walaupun tidak terpilah, sebenarnya di TPA pun sudah ada pemilah yang dalam kata petik pemulung. Pemulung ini ya ketika sampah mobil masuk itu berebutan. Nah, sebenarnya mereka jadi mesin pemilah kami. Tanpa sengaja mereka mencari ya kan sampah-sampah yang punya nilai ekonomi seperti kardus, botol, kaleng, ya kan. Udah itu plastik. Nah, itu yang mereka ambilin gitu. Jadi sebenarnya pemilah yang ada di TPA itu ya si pemulung itu. Nah, tetapi itu tidak efektif. Iya, karena kenapa sampah-sampah plastik yang kecil-kecil itu nggak diambilnya? Iya, betul. Seperti asoy, kadang-kadang sampah basah, sampah rumah tangga kan dibungkus sama plastik ini, dibuang. Nah, karena plastik asoy itu ringan, ya karena di dalamnya kotoran banyak, nggak diambilnya. Nggak mungkin dong dibukain gitu ya Pak ya? Iya, karena terlalu ringan gitu kan. Iya. Nah, jadi dia lebih merepot membersihkannya daripada mau diambil. Jadi yang sifatnya plastik-plastik yang sifatnya berbentuk yang besar-besar seperti pecahan ember, pecahan baskom, itu yang diambilnya. Nah, yang seperti bungkus-bungkusan saset itu tidak diambilnya. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Kalau ketika misalnya kita punya mesin pemilah, itu semua terurai dia. Mana yang sampah plastik, sampah organik itu terpilah. Sampah botol, sampah kaleng itu terpilah. Detail deh, Pak, ya. Lebih detail. Nah, itu yang menjadi catatan kita untuk kita adakanlah ya secara berlahan nanti mungkin kita adakan. Kemarin ada investor ya, kemarin minggu depan atau bulan depan kita akan diundang oleh investor dari Jogja. Dia mau berinvestasi, tetapi investasinya tidak semuanya dia join ya. Join ada cost sharing dari pemerintah kota juga untuk pengolahan limbah sampah kita itu untuk diolah untuk menjadi bahan bangunan. Dan ketika kami hitung-hitung itu lumayan juga. Masih masuk Pak? Ya, masih masuk. Minimal balik investasi yang kita keluarkan, Pemda keluarkan itu paling tidak balance lah. Balance. Ya, impas begitu. Kita nggak usah ngambil untung karena istilah paling tidak sampah kita terkelola, tidak menjadi merusak lingkungan. Selanjutnya juga ya lahan kita yang terbatas menjadi panjang usia pemakaian daripada TPA kita. Iya, baik. Baik. Kalau dari Pak Ardi nih Pak, selaku pegiat lingkungan, seperti apa mungkin Pak ide awalnya nih untuk membuat energi alternatif
saat ini, Pak? Oh ya, kalau saya pribadi atau kami tergerak untuk melakukan itu, salah satunya adalah apa yang dikeluhkan oleh Pak Kadis tadi ya, Iya. tentang bagaimana sih fenomena TPA yang ada di Indonesia. Saya bukan nyebut di Bengkulu, di Indonesia 90% TPA-nya adalah open dumping. Iya. Karena standard landfill itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu juga harus didasari dari proses yang hilirnya memang harus sudah terpilah. Karena selama ini undang-undang sudah jelas bahwa proses TPA itu kan tempat pemrosesan akhir yang bersifat cuma residu. Tapi ternyata sekarang di Indonesia pada kenyataannya itu semua sampah tercampur masuk ke TPA. Ya, kalau boleh minta maaf kalau boleh saya gambarkan bahwa proses pengelolaan sampah di Indonesia adalah proses yang cabul. Ya, yaitu cuma campur, angkut, buang dan lupakan. Oh, oke. Jadi cabul. Jadi kalau kami sifatnya kayak gini, bergerak begini, ya kami orang-orang yang gila ya, gila selingkuh. Jadi gali ide langsung aksi selamatkan lingkungan hidup. Banyak banget Gitu. istilahnya. Jadi kalau orang-orang di kami itu di lapangan karena dari situ. Dari keresahan-keresahan itu kami mulai mencari alternatif. Karena apa? Untuk melakukan sebuah daur ulang ataupun menyelesaikan masalah sampah, khususnya sampah industri, pasti harus dengan industrial juga, dengan teknologi. Karena sekarang untuk membuat kompos saja kan butuh teknologi nih, cacah atau apa. Nah, apalagi ini yang hasil dari industri. Kita tidak bicara yang dari sisi industri tapi kita bicara di lapangan bahwa ternyata plastik ini sebetulnya kan masih bisa dimanfaatkan lagi, baik untuk energi. Nah, kenapa kami memilih untuk ke energi, khususnya ke bahan bakar alternatif? Karena secara ekonomi, sirkular ekonominya ini mungkin lebih nyambung ya, karena begitu kita proses, kita ada beberapa rekanan juga dari bank sampah, dari pasar, dari warga, dan alhamdulillah menemukan sebuah alat pyrolysis yang memang sudah menurut kami dan sekarang sudah beredar di Indonesia, bahwa ini adalah salah satu mesin yang bisa dipertanggungjawabkan untuk sebuah penyelesaian masalah sampah plastik khususnya. Jadi kami memilih pyrolysis Paspol 5.0 yang sudah dipatenkan. Itu produksi bank sampah Banjarnegara. Ini saya sudah mulai mengikuti dari Gen 3 sampai sekarang Gen 5. Ini sudah dipatenkan. Termasuk kelebihan di alat kami itu adalah punya produk untuk treatment itu yang memang diproduksi langsung oleh Bank Sampah Banjarnegara, sang penemu yaitu Mas Budi Trisno Aji itu, dan alhamdulillah Paspol 5.0 itu menjadi pemenang inovasi untuk di Pertamina Foundation tahun 2024. Ya, kemarin. Dan sekarang besok akan menerima penghargaan di STF Award sebagai inovator di Indonesia. Jadi itulah kenapa kami lebih bergerak menjadikan plastik ini sebagai sumber energi, khususnya bahan bakar alternatif. Nah, permasalahannya adalah bagaimana sih ke depan ini masalah ini bisa dikembangkan khususnya di Kota Bengkulu ataupun di Bengkulu. Jadi kami juga berharap apapun yang kami lakukan adalah sebuah ide atau sebuah gerakan untuk membantu pemerintah, khususnya Kota Bengkulu untuk menyelesaikan masalah sampah, karena sudah 4 tahun saya bergerak di persampahan juga, mulai dari bank sampah, kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah untuk yang bahan bakar alternatif ini sudah dari Desember 2023, sudah 1 tahun lebih. Itu kalau setiap hari produksi kami 50 kg plastik. Jadi kalau 1 bulan 20 hari kerja berarti ada 1 ton. Plastik kami selamatkan tidak lagi ke TPA. Kalau 1 tahun 12 ton. Nah itu barangkali mungkin masih kecil sekali ya persentase dibandingkan yang masih tercampur dan tidak terkelola dengan baik di TPA. Tapi mudah-mudahan ke depan kami bisa bersinergi dengan pemerintah kota bagaimana sih mengelola itu lebih ke depannya lebih bermanfaat dan bisa pemberdayaan. Paling tidak di tempat kami juga pemberdayaan, ada tenaga kerja 2 orang, terus yang mungkin kayak sebatas pemulung itu ya kita berdayakan lagi. Karena disampaikan Pak Kadis tadi, pemulung di TPA memang mesin pilah secara alami memang iya, tapi pemberdayaan itu belum terlalu maksimal karena mereka lebih cenderung kepada barang material yang ekonomisnya tinggi, kayak yang jenis botol, gelas, kardus atau apa. Nah, kantong-kantong kresek yang warna-warni, bekas mie instan, terus styrofoam yang memang jadi masalah, dan styrofoam ini jenis sampah yang tidak akan terurai selamanya. Itu bisa kami kelola menjadikan bahan bakar alternatif. Mudah-mudahan dengan
sinergi antara kami para penggiat yang di lapangan dengan pemerintah kota nanti dianukan oleh DLH itu bisa sedikit-sedikit. Karena benar yang disampaikan bahwa TPA Sebakul itu sudah overload ya. Kapasitas sudah overload karena saya sendiri sering nongkrong di TPA dan melakukan mungkin pengamatan apa, dan ternyata banyak sekali yang masih bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan salah satu apa yang kami lakukan bisa menjadikan inovasi daerah khususnya di Kota Bengkulu ya, bahwa sampah ternyata bisa dimanfaatkan sebagai energi, apalagi ke depan disupport oleh sebuah regulasi tentang produksi massal. Karena kalau ngomong bahan bakar yang pegang cuma Pertamina ya. Jadi kalau ini perlu namanya ada mungkin kalau ngikut alur yang ada di Kota Semarang itu ada perwal. Perwal Kota Semarang bahwa sampah plastik jadikan petasol, itu sudah ada perwalnya di Semarang. Itu mudah-mudahan Bengkulu juga nanti nyusul, dan saya sudah pernah komunikasi dengan Bapak Wali Kota, ternyata Bapak Wali Kota sangat merespon dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Iya, baik Bapak, kita tahan dulu ya. Informasi selengkapnya mungkin kita akan kembali setelah yang satu ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam Berendo.